Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih di Bedah PPAK 13 tahun 2022 part 4. Khusus di video kali ini kita akan membahas prinsip pembelajaran untuk jenjang sekolah dasar. Prinsip pembelajaran yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Contoh pelaksanaannya: A. Pada awal tahun ajaran, pendidik berusaha mencari tahu kesiapan belajar peserta didik dan pencapaian sebelumnya. Misalnya, melalui dialog dengan peserta didik, sesi diskusi kelompok kecil, tanya jawab, pengisian survei atau angket, dan atau metode lainnya yang sesuai. B. Pendidik merancang atau memilih alur tujuan pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. C. Pendidik merancang pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik mengalami proses belajar sebagai pengalaman yang menimbulkan emosi positif. Prinsip pembelajaran yang nomor 2. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Contoh pelaksanaannya: A. Pendidik mendorong peserta didik untuk melakukan refleksi untuk memahami kekuatan diri dan area yang perlu dikembangkan. B. Pendidik senantiasa memberikan umpan balik langsung yang mendorong kemampuan peserta didik untuk terus belajar dan mengeksplorasi ilmu pengetahuannya. C. Pendidik menggunakan pertanyaan terbuka yang menstimulasi pemikiran yang mendalam. D. Pendidik memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif agar terbangun sikap pembelajar mandiri. E. Pendidik memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. F. Pendidik memberikan tugas atau pekerjaan rumah ditujukan untuk mendorong pembelajaran yang mandiri dan untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan dengan mempertimbangkan beban belajar peserta didik. G. Pendidik merancang pembelajaran untuk mendorong peserta didik terus meningkatkan kompetensinya melalui tugas dan aktivitas dengan tingkat kesulitan yang tepat. Prinsip pembelajaran yang ketiga. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Contoh pelaksanaannya: A. Pendidik menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi untuk membantu peserta didik mengembangkan kompetensi, misalnya belajar berbasis inquiry, berbasis project, berbasis masalah, dan pembelajaran terdiferensiasi untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter. B. Pendidik merefleksi proses dan sikapnya untuk memberikan keteladanan dan sumber inspirasi positif bagi peserta didik. C. Pendidik merujuk pada profil pelajar Pancasila dalam memberikan umpan balik, baik berupa apresiasi maupun koreksi. Prinsip pembelajaran yang keempat. Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Contoh pelaksanaannya: A. Pendidik menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dan dikaitkan dengan dunia nyata, lingkungan, dan budaya yang menarik minat peserta didik. B. Pendidik merancang pembelajaran interaktif untuk memfasilitasi interaksi yang terencana, terstruktur, terpadu, dan produktif antara pendidik dengan peserta didik, sesama peserta didik, serta antara peserta didik dan materi belajar. C. Pendidik memberdayakan masyarakat sekitar, komunitas, organisasi, ahli dari berbagai profesi sebagai narasumber untuk memperkaya dan mendorong pembelajaran yang relevan. D. Pendidik melibatkan orang tua dalam proses belajar dengan komunikasi dua arah dan saling memberikan umpan balik. Prinsip pembelajaran yang kelima.
Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Contoh pelaksanaannya, pendidik berupaya untuk mengintegrasikan kehidupan keberlanjutan (sustainable living) pada berbagai kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan perilaku yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Misalnya, menggunakan sumber daya secara bijak seperti hemat air, listrik, dan lain-lain, mengurangi sampah, optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan, renewable energy, dan sebagainya. B. Pendidik memotivasi peserta didik untuk menyadari bahwa masa depan adalah milik mereka dan mereka perlu mengambil peran dan tanggung jawab untuk masa depan mereka. C. Pendidik melibatkan peserta didik dalam mencari solusi-solusi permasalahan pada kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan tahapan belajarnya. Demikian tadi 5 prinsip pembelajaran khususnya untuk jenjang sekolah dasar beserta beberapa contoh pelaksanaannya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya masih di Bedah PPA K13 part 5. Nanti kita akan membahas khusus prinsip asesmen untuk jenjang sekolah dasar.